Berani tampil di depan pada dasarnya adalah faktor kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul klasifikasi dan pemilihan strategi pembelajaran. Sebelum kami menjelaskan materi kami, perkenalkan nama saya Mima Fatimah Azahara dan di sebelah kiri saya Alif Saputra, Abdul Hardi. Baik, terima kasih. Sebelum kami menjelaskan materi kami harapkan kepada teman-teman untuk tetap fokus pada saat kami menjelaskan. Pada saat ada yang tidak mengerti, mohon dipertanyakan di akhir presentasi. Langsung saja dengan pemateri pertama tentang apa yang dimaksud dengan klasifikasi strategi pembelajaran yang dijelaskan oleh Alif Saputra. Pada sore hari pada siang hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul apa yang dimaksud dengan klasifikasi strategi pembelajaran. Sebagai seorang guru, pasti kita memerlukan suatu strategi. Itu kenapa tuh? Sebagai seorang guru, untuk melakukan sebuah pembelajaran pasti kita memerlukan yang namanya strategi. Mengapa demikian? Karena pada saat kita melakukan suatu pembelajaran, bagaimana caranya kita bisa membuat peserta didik itu mau mendengarkan apa yang kita jelaskan dan mereka menerima apa yang kita jelaskan. Untuk itu saya akan memberikan cara bagaimana strategi yang bisa kita gunakan untuk melakukan suatu pembelajaran. Sebelum itu saya akan menjelaskan satu-satu apa yang dimaksud dengan klasifikasi. Klasifikasi adalah kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan sesuatu, dan strategi merupakan kemampuan internal seseorang untuk berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Dan pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan suatu materi dan bertujuan untuk mendidik dalam dunia pendidikan. Klasifikasi strategi pembelajaran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran secara langsung. Strategi ini merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Kelebihan strategi ini Jadi kalau anak panjang lebar itu kita mumet dengarnya. Masalah teori nanti kami bisa baca sendiri. Kasih contoh menurut Anda. Nggak ada contoh lewat. Lanjut. Pembelajaran daring. Apa pengertiannya? Pembelajaran daring itu ialah pembelajaran melalui jaringan online. Jadi contohnya siswa itu sekarang dapat belajar secara online. Oke, lanjut. Kami udah tahu. Corona kemarin daring, udah tahu. Terus, Pembelajaran apa? berbasis bersifat. Jadi Anda juga sampaikan kepada teman-teman Anda dalam versi Anda apa itu gamifikasi. Nanti baru kasih contoh. Itu unsurnya. Coba ulang. Gamifikasi ini ialah belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Jadi guru dapat memberikan elemen-elemen seperti permainan, poin-poin, dan juga tingkat penghargaan. Jadi siswa itu bisa termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan, bisa mencapai tujuan dan juga penghargaan. Kemudian dari Saya akan menjelaskan apa saja prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Yang pertama, interaktif. Interaktif adalah komunikasi dua arah atau lebih atau komponen komunikasi yang bisa dicontohkan oleh kita sebagai seorang guru. Prinsip interaktif bermakna bahwa mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan pendidik peserta didik, tetapi mengajar dianggap suatu proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Jadi proses pembelajaran maupun peserta didik tersebut dimungkinkan mempunyai kemampuan. Contohnya, kita harus berinteraksi guru terhadap siswa. Karena apa? Apabila guru sedang menjelaskan tetapi mahasiswa tidak bertimbang balik kepada guru, maka pembelajaran
membimbingkan peserta didik untuk mencoba melakukan sesuatu dalam pembelajaran, peserta didik harus membuka peluang agar dapat melakukan sesuatu terkait dengan pembelajaran. Main game. Pukul yang Pak, pukul. Ini contoh mahasiswa teladan. Karena stres dia, depresi, dia main game. Motivasi yang kuat juga nih. Salah satu tadi bahas motivasi kan? Nah, dia kesini untuk main game, itu motivasinya. Mudah-mudahan Anda berubah dan bertobat. Amin. Lanjut. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Imam Hafiz Nasution dari kelompok 6. Di sini saya akan mempertanyakan, mengapa Anda yakin bahwa dengan meniru motivasi dari orang, kita akan sukses masa depan? Saya akan menjelaskan klasifikasi di dalam PENJAS. Untuk sebelumnya klasifikasi adalah kriteria mengelompokkan sesuatu. Jadi jika melakukan klasifikasi di pembelajaran PENJAS, kita bisa menggunakan sebagai contoh melakukan pengelompokan untuk membuat tugas. Misalnya kita ada pembelajaran tentang permainan bola besar atau sepak bola. Kita bisa membuatkan beberapa kelompok untuk dijadikan tim dan melakukan permainan sepak bola tersebut. Nah, contoh pengelompokannya, misalnya di kelompok 1 membuat cara menendang dengan benar. Kemudian di kelompok 2 membuat materi tentang bagaimana cara dribble yang benar. Dan di kelompok 3 membuat bagaimana caranya bermain kompak dengan antar timnya. Begitu mungkin. Tadi kalian sudah ada bahas tentang permainan. Gamifikasi. Jadi kan kalau misalkan kita sebagai guru pakai strategi itu kan yang pasti yang unggul tuh murid-muridnya yang aktif. Sedangkan murid-murid itu pasti ada yang aktif dan yang nggak aktif gitu. Yang pemikirannya lambat gitu. Jadi kalau misalkan kita kasih dalam bentuk permainan pasti ada yang unggul sama yang nggak unggul. Jadi bagaimana pendapat kalian kalau misalkan kalian jadi guru pakai metode atau strategi gitu? Dan mengajak kelompok-kelompok tersebut jangan menghasilkan yang tidak aktif itu. Jadi bisa membagi kelompok itu dan mencampurkannya yang pandai dengan yang kurang itu bisa dibuat satu kelompok. Jadi diacak-acak itu. Jadi biar yang pandai itu bisa mengajar sedikit yang kurang bisa. Begini, ada 5 kelompok, ya. 5 kelompok itu jangan semua dalam satu kelompok yang pengetahuannya lebih bagus dibandingkan yang lain itu dikumpulkan dalam satu kelompok. Maka akan tertinggal bagi yang kurang. Jadi yang kurang ini diajak lalu disisip. Nah, comot lah ceritanya ya. Masuk satu sana, satu sini, satu sana, satu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulwarkis. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian memotivasi teman kalian yang nggak berani ngomong ke depan gitu? Oke, jelas. Ya, orang pede. Nah, siapa dari bahan motivasi? Oke, silakan jawab. Memotivasi temannya agar berani. Pertama kita harus pede. Pada saat anggap saja orang ini tidak memiliki orang gitu, kita harus pede, kita harus mempunyai. Gimana itu? Ruangan ini tidak ada orangnya. Anggap saja ruangan ini tidak memiliki orang. Anggap saja kita seperti bermain handphone. Kita kan mempunyai handphone. Kan kita sering foto selfie, video, kita bercerita sendiri. Jadi itu bisa menumbuhkan keberanian kita. Yang pertama pede aja dulu gitu. Yang kedua sering latihan vokal mulut a i u e o di rumah agar kita terbiasa untuk saling berbicara kepada siapapun gitu. Kan ada 5H 5W 1H. Gitu. Bagaimana, siapa, mengapa gitu kan, kita harus tampil setiap
setiap harinya di depan kaca, harus pede gitu. Yang ketiga, Berani tampil di depan pada dasarnya adalah faktor kebiasaan. Contoh, saya tiba-tiba suruh kamu ke depan, pelengak-pelengok jadinya, karena bingung nggak tahu mau ngomong apa. Tapi ketika dia sudah mempersiapkan, nggak tahu kapan jadwalnya dia akan tampil, tapi sudah mempersiapkan, makanya saya bilang kumpulkan semuanya dan persiapkan. Kalau nanti jadwalnya menunggu tiba-tiba pas datang atau kelompok atau suka-suka saya mengacak, nggak siap, maka kumpul materinya, Anda siapkan diri untuk apa. Begitu menguasai materi menjadi gampang, tapi kalau nggak menguasai materi, maka itu jadi masalah. Biasa, tapi dia tahu mau ngomong apa, berani main di situ jadi tong kosong nyari bunyinya. Tapi begitu materinya ada, keberaniannya muncul, faktor kebiasaan sudah 1-2 kali berani tampil, itu akan lebih berbobot. pada saat saya menjelaskan tadi saya tidak membilang yakin, tetapi saya bisa meniru motivasi orang untuk agar kita bisa sukses gitu. Seperti contohnya kita meniru dengan si A tadi kan, dia menirunya itu, kita itu menirunya yang baik-baiknya gitu. Pada saat misalnya dia mempunyai kemampuan yang lebih, jadi kita bisa termotivasi ke dia karena pada saat kita meniru dia, kita bisa terus kita menemukan jati diri kita sendiri gitu. Oh ternyata dari si dia, dari misalnya si teman tadi kita juga bisa meniru. Oke, saya tambahkan. Motivasi secara umum ada 2, internal dan eksternal, intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi dalam diri kita dan juga motivasi dari luar diri kita. Dari dalam diri kita adalah diri kita sendiri, keinginan untuk terjadi perubahan. Anda kemarin disuruh orang tua, disuruh pacar, disuruh siapa, atau punya keinginan untuk berubah. Kalau Anda punya tadi niat Anda kemarin untuk diri Anda sendiri, berarti motivasi dari dalam diri Anda sendiri. Nah, ada juga motivasi karena dorongan dari orang lain. Tadi saya sebutkan pacar, tua, orang teman kos, karena dia sudah pergi, daripada saya sendiri kesurupan, mending saya pergi juga. Nah, mungkin begitu. Itu 2 kategori motivasi. Kesimpulan dari materi ini yaitu dapat mencerna apa yang kita jelaskan, lalu mereka mengerti apa yang kita jelaskan. Contohnya habis siswa ataupun mahasiswa kita bisa menipu kita kalau kita kurangnya pengetahuan tentang teknologi. Misalnya dalam mengerjakan tugas, mahasiswa atau siswa sekarang sudah tidak perlu lagi melihat jurnal orang ataupun hasil karya orang untuk dijadikan tugas dia, karena sekarang memiliki teknologi yang namanya AI untuk melakukan pencarian secara singkat, padat dan jelas. Kalau misalnya kita sebagai guru tidak pandai dalam menggunakan AI tersebut, maka kita akan dibodohi oleh mahasiswa ataupun siswa kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.